Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia namamu, Yesus. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, Engkau mulia, mulia namamu, Yesus. Mulia namamu, Yesus. Mulia, mulia namamu, Yesus. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Biarlah kami bersorak-sorai meninggikan namamu Tuhan. Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau Allah yang menciptakan kami. Engkau Allah yang merancangkan yang terbaik bagi kami. Haleluya. Bahkan kami menyadari ya Tuhan, ketika kami membawa ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan, seringkali ada maksud-maksud yang tersembunyi di dalam hati kami Tuhan. Tapi biarlah ya Tuhan, persembahan syukur yang akan kami bawa di hadirat-Mu Tuhan semata-mata adalah tanda karena kami hanya mau mengucap syukur. Tidak ada yang kami inginkan selain Engkau Tuhan. Tidak ada yang kami rindukan selain Engkau. Haleluya. Haleluya. Engkau satu-satunya pribadi yang layak untuk menerima ucapan syukur, hormat, pujian bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami ucap syukur di tengah-tengah persoalan kehidupan kami. Kami ucapkan syukur ketika kami merasakan tubuh kami sakit. Terima kasih Tuhan. Sebab kejadian kami dahsyat dan ajaib Tuhan. Engkau menjadikan kami, hidup kami sepenuhnya milik-Mu. Sepenuhnya hanya milik Tuhan. Haleluya.
Saat ini kami mau mendengarkan Engkau berbicara bagi kami Tuhan. Biar apapun yang ada di dalam pikiran kami hanya mau dengarkan Engkau berbicara. Kami tidak pantas, tidak layak Tuhan, untuk memberitahukan isi daripada pikiran kami kepadamu Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan kami, Engkau pencipta kami. Kami hanyalah ciptaan-Mu Tuhan. Biarkan hamba-Mu berbicara mewakili Engkau Tuhan. Bukan kata-kata daripada hamba-Mu ini, tapi Engkau yang berkata-kata melalui hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap kita yang ingin mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Boleh tepuk tangan yang lebih meriah bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom semuanya. Wow, apa kabar hari ini Bapak Ibu? Apa kabar hari ini? Saya setiap saat kalau bangun pagi kadang gak habis pikir ya, kok bisa saya masih hidup gitu. Tiba-tiba aja tadi malam tertidur begitu ya, lalu tadi pagi terbangun. Sering saya coba-coba baca-baca gitu ya, buku pelajaran saya lagi, cari tahu begitu. Kok bisa jantungnya nggak berhenti berdetak gitu. Sementara ada banyak saudara kita yang lain yang nggak ada hujan, nggak ada apa-apa, tiba-tiba berhenti aja jantungnya. Lalu didiagnosa di UGD serangan jantung gitu ya. Tapi lalu kemudian kok bisa hari demi hari tanpa saya menyadari, tanpa saya kemudian memberikan sesuatu apapun, asupan zat tertentu atau mungkin obat tertentu ke dalam tubuh saya, lalu kemudian jantungnya setiap pagi masih bekerja. Ya, itu masih cerita jantung. Bagaimana pula dengan otak ini? Kok bisa nggak diapa-apain? Lalu kemudian pagi hari bangun, otaknya juga ikut bangun. Ya. Dan saya sampai pada satu kesimpulan bahwa seharusnya pun bukan saya yang menyimpulkan ini. Ini adalah kebenaran bahwa hidup kita itu sepenuhnya adalah apa yang diberikan Tuhan buat kita. Saya tak berani berkata, oh ini hidupku. Yang ada di dalam pikiran saya adalah kalau saya hidup, berarti Tuhan yang kasih saya hidup. Katakan amin. Kalau Tuhan yang kasih saya hidup, berarti saya bukanlah pemilik daripada kehidupan itu. Maka setiap hari, setiap waktu saya kemudian belajar begitu untuk tidak pernah mengeluarkan kata-kata milikku. Kalau orang bilang, iya kamu kan punya ini. Aku bilang, gak punya. Lah buktinya itu, katanya. Iya itu bukan punyaku, aku bilang. Kan ada uang kan? Iya tapi bukan punyaku. Tapi itu di rekeningmu. Iya tetap aja itu bukan punyaku, aku bilang. Sebab kalau kemudian jantungku berhenti berdetak tanpa bisa ku cegah, ya kan? Maka semua yang kata orang, saya nggak bilang saya bilang, kata orang aku punya pada waktu itu juga, itu kemudian bukan punya siapa-siapa. Sampai sini bisa mengerti maksud saya. Sampai hari ini ada begitu banyak saudara-saudara kita yang kemudian menjalani hari-harinya dengan penuh penderitaan.
Sebagai contoh mungkin waktu saya tanya tadi gitu. Apa kabarnya hari ini? Sebagian mungkin menjawab ya luar biasa, tapi ya luar biasa. Sebab banyak mungkin yang saat ini sedang berpikir, waduh hidup saya sedang kacau. Itu sebabnya saya datang ke gereja. Saya mau ingatkan kita, kalau gereja kemudian menjadi tempat di mana kita punya kepentingan di sana, mengharapkan sesuatu dari Tuhan. Coba kita ingat lagi. Tadi saya katakan bahwa hidupku bukanlah milikku. Hidupku milik Tuhan. Katakan amin. Maka saya sedang dalam posisi berhutang. Jadi kalau ditanya di sini, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ada berapa banyak di sini punya utang? Harusnya kita akan angkat tangan dengan semangat. Punya utang. Lalu kalau punya utang, apa yang harus kita lakukan coba? Nah, banyak daripada pasien-pasien saya ya. Ya, kita minta dong sama Tuhan. Karena katanya mintalah maka akan diberi. Saya bilang, kok aku nggak bisa ya? Saya merasa saya berutang. Masa saya udah ngutangin Tuhan, saya udah utang sama Tuhan kok malah saya minta lagi? Jangan-jangan nanti utangnya malah tambah banyak dong. Tuhan, kasih dong saya kesehatan gitu ya. Itu sering tuh tanpa sadar kita doanya seperti itu. Kasih dong saya rezeki. Apa nggak nyadar gitu ya? Tanpa diminta-minta itu loh Tuhan itu. Dia pelihara kita, katakan amin. Burung di udara Tuhan pelihara. Maka saya selalu bilang begini, kita itu manusia memang seringkali tidak tahu diri. Ya. Tapi kan saya sakit dok, dia bilang gitu. Saya jawab lagi, masih hidup nggak? Iya tapi saya sakit, bayangkan. Lalu saya tanya, hidupnya punya siapa? Ya punya Tuhan. Berarti yang salah siapa? Kalau hidupnya punya Tuhan tapi sakit. Maka saya sekarang memulai satu, sebenarnya enggak sesuatu yang baru ya. Alkitab katakan mengucap syukurlah dalam segala keadaan, ya kan? Kebanyakan kita tanpa sadar datang ke dokter lalu kemudian mengutarakan keluhan. Saya sakit di perut, dok, saya sakit di kepala. Oke, perjumpaan pertama tentu saya akan catat. Ini sakit perut, sakit kepala, kita catetin semua. Ya kan? Lalu kasih obat, lalu nggak sembuh. Lalu dia datang lagi dengan mengeluh, dengan keluhan yang sama. Sampai sini bisa ikut saya ya. Lalu saya katakan, bukan aku yang bilang, Tuhan yang menciptakan kamu yang bilang. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Lalu dia balas, bagaimana caranya? Kita udah sakit disuruh gembira. Lalu saya tanya lagi, nanyanya ke siapa? Kalau nanyanya ke saya kan udah saya bilang bukan saya yang kasih tahu loh. Yang kasih tahu itu adalah Alkitab. Alkitab itu apa? Firman-Nya Tuhan. Jadi kalau ibu nanya sama saya, gimana caranya bisa gembira? Mana mungkin? Oh nih, orang bisa gembira padahal dia sedang sakit katanya. Ya saya bilang tanya aja sama Tuhan. Jangan tanya sama aku bilang. Yang aku tahu obatnya nggak ada. Masa saya nggak kasih obatnya sih kalau memang tahu? Amin bu. Buat apa saya belajar lama-lama di kedokteran, lalu saya tahu nih ada obatnya nih. Ini obatnya nih misalnya air putih nih. Terus pasiennya datang, kasih dong obatnya sama saya. Kok saya nggak sembuh-sembuh? Gimana sih dokter ini?
Dan saya bilang, gak ada ditulis di ilmu sains kedokteran saat ini untuk obat ibu yang manjur. Tapi ada ditulis di Alkitab. Yang nulis juga yang menciptakan ibu loh, menciptakan saya bilang gitu. Sampai situ udah agak mulai goyang-goyang dikit lah. Nanti dia akan sampai pada kesimpulan, ya udahlah kayak mana caranya supaya bisa gembira katanya gitu. Saya cuma mau ingatin, kadang kita manusia lupa siapa diri kita. Kita pikir kita yang paling hebat. Kita pikir kita paling jago. Kita pikir kita segala-galanya. Sampai kita lupa, kita hanya ciptaan Tuhan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Dan saya mau bilang, apakah layak atau tidak tepuk tangan kita itu? Itu Bapak Ibu yang tahu. Layak kan itu tepuk tangan ini? Apa cuma ikut-ikutan? Saya nggak tahu, tenang aja. Karena aku bukan Tuhan. Tapi Tuhan tahu. Dia tepuk tangan itu, ikut. Sama waktu memuji menyembah Tuhan juga kadang gitu. Ayo angkat tangan, karena disuruh sama WL angkat tangan, dia angkat tangan. Tapi dia nggak tahu apa arti angkat tangan ini sekarang. Jangan-jangan nanti dibilang lagi, ayo angkat tangan. Ya udahlah angkat tangan aja lah, juga nggak ada payahnya. Ada yang bisa senyum di sini? Nah, coba senyum dulu. Sebab saya udah mulai ketakutan juga di depan ini. Amin. Bisa bilang terima kasih sama Tuhan? Ya, coba katakan sama-sama, terima kasih Tuhan. Iya, seakan-akan saya yang ngutangin Bapak Ibu kan? Bisa ya? Saya nggak tahu apa masalah Bapak Ibu hari ini. Aku nggak tahu. Tapi satu hal aku tahu. Kalau kita masih hidup hari ini itu karena Tuhan. Dan kalau bukan karena Tuhan, saya tak mungkin bisa hidup. Bapak Ibu tidak mungkin akan hidup. Katakan yes. Jadi walau sakit kepala, sakit di perut, sakit di lutut, pastikan dulu masih hidup enggak? Coba mikir. Sebenarnya saya masih hidup enggak ya? Tapi sakit di sini. Tapi utangku banyak. Tapi aku gak punya pekerjaan, halo. Tapi saya belum punya jodoh. Ya tapi anakku belum ada jodohnya. Nanti yang udah menikah anaknya mikir, tapi kasihan juga anakku itu belum punya cucu. Sampai situ bisa mengerti. Lalu ketika Tuhan katakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kita protes sama Tuhan. Padahal yang perlu obat adalah orang sakit apa orang sehat. Belum lagi nanti ya, itu dia pada bilang, dokter tolong doakan saya supaya sembuh. Ku garuk dulu kepalaku sedikit, ya kan? Emangnya aku Tuhan? Iya, tapi kan dokter bisa doakan. Sejak kapan Tuhan mendengar apa yang kuperintahkan, ku bilang. Ya tapi kan dokter hamba Tuhan. Jadi kau bukan hamba Tuhan, gue bilang. Siapa kau? Bosnya Tuhan gitu. Kalau kita bukan hamba Tuhan, kita siapa? Hari ini pesannya sebenarnya pembawa damai. Di tengah-tengah dunia yang kacau. Kenapa saya buka dengan hal ini? Karena saya ragu. Ketika dikatakan kita harus bawa damai, pasti jawabannya ada banyak. Hanya untuk mengatakan, mana mungkin. Udah kacau banget hidupku. Masa aku harus bawa damai? Mana remote-ku tadi? Oke, saya akan geser slide-nya. Matius 5 ayat 9 itu ayatnya. Baca sama-sama, 2, 3, ya. Berbahagialah orang yang bawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Siapa mau bawa damai? Siapa punya masalah sekarang? Siapa dalam masalah yang berat sekarang? Siapa sedang dikecewakan sekarang? Haleluya.
Amin. Oke, sebelum masuk itu kita nyanyi dulu lagu yang tadi. Dari D ya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Mari sekali lagi katakan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Katakan hatiku, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya. Kami percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Bisa katakan amin? Nah, saya lanjutkan. Jadi kata membawa damai itu eirenopoios dalam bahasa Yunani, shalom dalam bahasa Ibrani, bahasa Inggrisnya pacificatory. Saya kaitkan bahwa Yesuslah yang dikatakan sebagai Raja Damai. Katakan amin. Jadi pembawa damai adalah orang yang bawa Yesus kemana-mana. Kalau saya bawa Yesus, untuk apa saya bawa Yesus kalau yang mau saya tunjukkan adalah diriku? Kalau saya bawa Yesus, maka harus Yesus yang tampil dalam hidupku setiap hari. Katakan amin. Saya nggak tahu apa pekerjaan kita masing-masing. Mau itu ibu rumah tangga, suami harus lihat Yesus yang ibu bawa tiap hari kemana-mana. Sambil masak. Haleluya. Suamiku kok ganteng banget itu suamiku. Masak. Nyapu rumah. Anak-anak lewat. Kitik. Haleluya, anak-anak semua Tuhan Yesus baik ya. Haleluya. Dipijak-pijak tuh yang udah dibersihkan. Orang datang ngambil uang kita, haleluya, Tuhanku dahsyat luar biasa. Lagian uangnya juga bukan uang gua, lu ambil aja sana. Ya mengerti katakan amin. Tuhan Yesus juga gak pernah masalahkan mau punya jodoh apa gak punya jodoh. Tuhan Yesus gak pernah masalahkan mau punya anak atau gak punya anak. Tuhan Yesus gak pernah masalahkan masalah harta warisan. Katakan amin. Saya tidak tahu apa yang ada dalam pikiran kita hari ini. Tapi satu hal saya pelajari. Tidak ada satu manusia pun yang bisa menjalani hidup lalu bangun pagi-pagi dan berkata, wah gak ada masalahku. Kalau ada, cubit dikit, cubit tuh. Jangan-jangan udah gak terasa lagi dia. Udah mati. Mengerti katakan amin. So kalau kita bangun pagi hari lalu keadaan tubuh kita, aduh tapi saya sakit, harus minum obat. Aduh kata dokter sakitku gak bisa disembuhkan, gak ada persoalan. Tugas kita adalah sebagai orang yang harus membawa damai, bawa Yesus. Apapun keadaan hidup kita. Karena kalau bukan demikian, kita tidak bisa disebut sebagai anak-anak Allah. Kalau bukan anak Allah, anak siapa?
Kalau bukan anak Allah, ngapain kita datang ke gereja ini sore-sore kayak gini? Bagusan kita di luar sana duduk-duduk. Amin. Yuk kita lihat sama-sama apa yang dimaksud dengan membawa damai. Damai itu artinya merasa baik-baik. Hehe, halo. Rasa baik-baik gak sekarang? Berat. Berat ini keadaan ini. Gak ada pekerjaan. Gak ada uang, gimana mau makan? Emang hidup perlu makan? Ayo. Coba mikir deh. Emang hidup perlu makan? Lalu kalau saya makan, saya pasti hidup begitu. Kalau kita makan, kita pasti hidup, Bang. Coba Bang jawab. Pasti. Aku cuma bisa bilang begini. 40 hari orang gak makan, gak mati. Manusia lah. Musa. Yesus waktu dilahirkan sebagai manusia. Lalu umur 30 dia dicobai iblis. Sebelum dicobai iblis dia puasa di padang gurun lagi. Kalau puasanya di Jemerit begini, di TOD mah enak, sejuk-sejuk gitu ya. Airnya gak hilang, gak dehidrasi juga kita. Ini di padang gurun. Sama Musa juga di padang gurun waktu itu, belum ada mall. Kalau sekarang puasa masih bisa duduk-duduk di tempat yang dingin-dingin di sana masih bisa pura-pura gitu ya. Gue lagi puasa, padahal lagi gak ada duit mau beli makan. Saya mau bilang, kalau kemudian kita berpikir kita perlu makan untuk hidup. Coba siapa yang sombong? Saya apa Anda? Maka saya bilang, Pak bersyukur aja Pak. Sekarang yang bisa dilakukan cuma bersyukur. Kenapa? Tuhan sedang ajar kita. Karena kita pikir hidup itu karena makan. Tuhan mau ingatkan, ingat Pak. Yang buat kita hidup itu adalah siapa? Yang buat kita hidup adalah siapa Bapak Ibu? Bilang itu juga kita ragu-ragu. Benar gak ya? Benar gak aku hidup karena Tuhan? Waduh, salah tempat kita di sini Pak. Ya, paham ya? Saya sekarang selalu berpikiran bahwa saya adalah orang yang berhutang kepada Tuhan. Lalu karena saya punya hutang yang begitu banyak sama Tuhan, yang pertama, saya tidak meminta bayar. Entah apapun yang kukerjakan. Berapa bayarnya? Gak usah kau bayar. Kenapa gitu? Karena aku sedang bayar hutang sama Tuhan. Lah kalau aku senyum sama orang, orang senang gak? Bu, senang di sini Bu? Senang ya? Terus bayarlah Bu, kan kau udah senang, aku bilang. Bukan malah aku bayar utang, malah utangku tambah banyak. Orang bilang terima kasih aja sama aku bilang, jangan sama aku terima kasihnya, aku siapa? Sama Tuhan sana, bilang terima kasih, aku bilang. Gimana maksudnya? Ya kayak gitu, hapuslah itu WhatsAppmu itu, aku bilang. Bisa diedit WhatsApp zaman sekarang, aku bilang. Masa? Iya, rupanya dia belum tahu bisa diedit. Gitu ya. Dia pikir harus dihapus. Edit aja, edit. Terima kasih dok. Ganti doknya jadi terima kasih Tuhan Yesus buat ku bilang. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Yang tepuk tangannya ragu-ragu masih bingung. Apa maksudnya? Kalau ku terima ucapan terima kasih orang, utangku tambah banyak gak sama Tuhan? Maka mohon maaf, tidak menerima ucapan terima kasih. Kok bisa hidup? Mana aku tahu, buktinya aku masih hidup. Kalau bukan karena Tuhan, karena siapa? Amin. Merasa baik-baik, merasa aman, jangan khawatir. Sebab apa? Tuhan Yesus itu gak pernah khawatir. Mau gak makan dia juga gak apa-apa. Bahkan disuruh sama iblis. Lu kan Tuhan. Kamu bisa ubah itu roti, batu jadi roti. Bisa nggak Tuhan ubah? Bisa. Tapi dia kekeh.
Kekeh dengan apa? Firman Tuhan. Manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman. Katakan amin. Itu sebabnya kalau kita merasa perlu bantuan dari Tuhan, jangan minta Tuhan yang selesaikan masalah kita. Minta firman-Nya. Tuhan, please ngomong dong, apa yang harus saya lakukan? Amin. Apa yang harus aku buat Tuhan? Gak ada makanan ini Tuhan. Ku jamin kalau nanyanya Tuhan, pasti dia jawab, lu bodoh banget, lu bukan hidup karena makanan. Gua udah bilang manusia bukan hidup dari roti. Ya tapi kan kita perlu roti, kita kan perlu roti. Tuhan tahu, burung di udara gak kerja. Siapa yang beri makan? Bapa, tepuk tangan untuk Tuhan. Ini nengok anak juga bisa nangis tiba-tiba gitu ya. Kenapa kok nangis? Gue bilang, inilah dok, aku kan sakit kali semua. Jangan-jangan nanti aku pendek umurku kan dok. Mah, kayak mana anakku ini nanti kayak mana? Anakmu? Itu anak siapa? Aku bilang. Ya kan anakku itu katanya. Kau yang buat itu. Ya kan memang karena aku ada dia ada. Kau ada karena siapa? Kamu ada karena Tuhan. Semua yang ada padamu bukan milikmu. Itu milik Tuhan. Kalau itu milik Tuhan, bukankah Tuhan yang akan memelihara milik kepunyaannya? Tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Haleluya. Yes. Bisa ya? Pembawa damai adalah orang yang membawa Yesus kemana-mana dalam hidupnya. Itu yang utama. Dan itu menjadi jaminan kita disebut sebagai anak-anak Allah. Kalau nggak bawa Yesus dalam hidup kita, kita bukan anak-anak Allah. Kalau kita masih pentingkan dunia ini, kita tidak mungkin disebut sebagai anak-anak Allah. Yang mengerti katakan amin. Saya bertemu dengan seorang ibu 35 tahun diselingkuhi oleh suaminya sendiri. Bisa bayangin? Wow. 35 tahun ibu buat apa? Aku bilang, ya aku buat apa yang diperintahkan Tuhan sajalah katanya. Wow, apa kata Tuhan gitu ya. Nanti merepet dia, dokter ini pura-pura tak tahu karena udah aku buat di videoku. Istri-istri tunduk kepada suami. Amin. Itu kesaksiannya, waduh buat bergetar saya betul. Waduh, gitu ya. Walaupun saya diselingkuhi, rumahnya ada di mana-mana, tiap rumah itu ada wanitanya. Orang Batak, Kristen Pak. Dia cuma bilang, saya cuma takut Tuhan. Kenapa ibu takut Tuhan? Aku bilang, sebab Tuhan bilang, dia benci perceraian. Dia sadar, tidak boleh ada satu alasan pun untuk bercerai. Maka saya memutuskan, saya besarkan anak-anak saya ini. Jadi suami tetap selingkuh? Ya selingkuh. Emang suami gak pernah pulang? Pulang, waktu sakit pulang dia dok. Udah sehat dia dok, cepet-cepet. Saya gak tahu kapan tiketnya, dia udah beli tiketnya. Langsung pergi aja, saya pergi ya. Wih, dokter mau buat apa kayak gitu katanya. Ampun bu, saya bilang gitu. Membawa damai. Berkeadaan tenang, tidak memberontak. Terima kenyataan Pak. Itu sebabnya saya selalu bilang, ya saya selalu berdoa katanya. Doanya apa? Kalau doanya cuma minta dan minta dan minta, Tuhan minta dong, minta dong, minta dong. Saya mau bilang, yang berutang siapa? Tuhan apa kita? Gak mungkin kita di sini gak pernah ngutangin orang lah. Nih, pinjamlah uangmu, oke nih, gue kasih nih, pinjam. Lu balikin ya. Oke, gue balikin lah, lu percayalah. 1-2 waktu dia sebelum waktunya pun dia kasih cicilnya. Ini lu gue cicil gitu ya.
Senang nggak kita? Ayo Pak, senang nggak Pak? Kalau orang bayar cicilannya sebelum waktunya, senang ya? Cicilan keempat, kelima dan seterusnya, widih, melarikan diri di orang. Udah melarikan diri, tahu nggak? Tiba-tiba masuk WA, tolong dong gua lagi sakit, bisa pinjam lagi nggak? Ibu mau bilang apa sama dia coba? Saya sama Tuhan kayak gitu. Takut saya minta sama Tuhan. Mau minta apa lagi coba sama Tuhan tuh? Mau minta apa? Mau minta kaya? Mau minta punya harta yang berlimpah gitu? Halo? Mau minta tambah istri gitu? Kalau melapor sama Tuhan, Tuhan, istriku Tuhan cerewet kali Tuhan. Tuhan dari atas bingung, kamu mau minta apa? Diubah gitu istrinya, disulap gitu sama Tuhan. Sementara Tuhan bilang, kamu kasih aja istrimu. Aku nggak tulis di situ istri cerewet kah, istri nggak tahu diri. Kasih istrimu. Tepuk tangan untuk Tuhan. Amin. Sebab saya berutang sama Tuhan. Nggak tahu ibu atau nggak bapak atau nggak berutang sama Tuhan hari ini. Menjadi pembawa damai. Berarti kita bisa menyerahkan diri kita sepenuhnya pada keadaan apapun yang sedang kita jalani hari-hari ini. Ingat waktu di padang gurun, bangsa Israel diminta Tuhan sebenarnya apa coba? Damailah kamu. Saya tahu panas di sini, saya tahu nggak ada makanan, tapi kan saya kasih makanan. Saya tahu di sini dingin, tapi aku kasih tiang api. Saya tahu panas, tapi aku kasih tiang awan. Asalkan kamu mendekat aja, jangan jauh-jauh gitu loh. Kemana aku suruh kamu pergi aja. Kau pasti akan merasakan kasihku, kata Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Kayak kita juga kadang, panas Tuhan, panas. Sakit hati ini Tuhan, sakit gitu. Kita kasih tahu Tuhan yang seharusnya dia sudah tahu. Lihat kiri kanannya. Bilang Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Baik gak Tuhan sama kita? Tepuk tangan untuk Tuhan. Oke, aku lanjutin. Biar bergerak dia. Udah mati ya bang? Oke, ini siapa nih? Tuhan Yesus. Orang percaya harus membawa damai, yaitu membawa Yesus di dalam kehidupannya, sehingga memiliki tujuan hidup yang sama seperti Yesus ketika masih sebagai manusia. Yaitu melakukan segala yang dikehendaki oleh Allah Bapa dan bukan untuk kepentingan diri sendiri. Sehingga orang percaya berhak untuk disebut sebagai wihos atau anak-anak Allah. Katakan amin. Pak, Bu, apapun keadaan kita hari ini, kalau kita masih hidup, itu perintah Tuhan. Bawa damai. Bawa Yesus kemanapun kamu pergi. Supaya ketika kamu dihina, kamu lakukan seperti apa yang dikerjakan Tuhan Yesus ketika dia dihina. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Amin. Tuhan Yesus perlu uang. Siapa perlu uang? Oh iya, untuk apa uang? Untuk hidup. Hidup dari siapa? Dari Tuhan. Kita bayar sama Tuhan gitu. Nih ya, ini mungkin bagi sebagian orang akan berkata, gimana nggak perlu uang? Mana ada manusia yang nggak perlu uang? Lalu saya katakan di sini berdiri, nggak apa-apa, ditembak. Aku nggak perlu uang, aku bilang. Aku perlu Tuhan. Aku perlu Tuhan Yesus. Sebab aku hidup bukan karena uang. Amin. Matius 6 ayat 33 apa katanya? Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka
semuanya akan. Kita perlu tahu kebenaran. Kita perlu tahu apa yang difirmankan Tuhan. Katakan amin. Bukan perlu uang. Sebab nanti Tuhan akan buktikan sama kita sendiri. Tanpa uang pun kamu bisa hidup. Aku udah buktiin soalnya. Aku pernah gak punya uang kok. Ada yang pernah gak punya uang gak di sini? Ada yang pernah gak punya uang? Sejujur-jujurnya pasti pernah dong. Dulu-dulu tuh, ya kan? Zaman-zaman susah kita, Pak. Saya pernah gak punya uang. Tapi yang ku tahu aku tetap hidup gitu. Kok bisa? Aku gak bawa uang kok aku bisa hidup gitu. Tapi aku tahu kalau aku gak bawa Yesus dalam hidupku, aku mati. Aku bukan anak-anak Allah. Tapi kalau kita masih hidup sekarang, kita sadar kita gak pernah bawa Yesus dalam hidup kita. Itu tandanya Tuhan masih kasih kesempatan buat kita. Ayo dong bertobat. Apa bedanya kita dengan orang dunia? Kalau kita masih bilang perlu uang. Ibu-ibu, itu banyak yang kepahitan sebenarnya karena dia bilang perlu uang. Kenapa gitu? Kenapa gitu? Dia kepahitan sama suaminya. Kenapa pahit sama suaminya? Sebab suaminya suka ngasih uang sama mertuanya. Suka kasih uang sama keluarganya. Lalu aku tanya, emang kenapa? Ya habislah dok uangku. Loh kalau habis uangmu kenapa? Ya kayak mana kami Halo. Lalu aku bilang, Bu, masalahmu Bu, bukan uangnya Bu. Masalahmu kau merasa perlu uang untuk hidup. Maka orang yang merasa dirinya perlu uang untuk hidup, lihat. Ketika uangnya hilang, dia pasti kecewa. Padahal kita disuruh apa? Bawa damai. Ada damai kalau uangnya hilang, Pak? Halo, amin. Masih perlu uang, yang perlu uang angkat tangan. Ya udah, enggak usah angkat tangan, enggak apa-apa lah. Tuhan tahu kok di hati kita sebenarnya kita perlu uang atau enggak. Perlu jabatan. Perlu kekayaan. Perlu semua dari dunia ini. Saya mau katakan, kalau hidup kita sama seperti orang yang enggak kenal Tuhan, apalah gunanya kita di sini? Tapi saya mau ajak kita semua benar-benar merenungkan. Kalau dalam 2 bulan ini, topik uang itu begitu luar biasanya. Di Sumatera Utara, ya, setan paling kaya di Sumatera Utara. Sebab dang tuho, dang tuau, tumagon tu begu. Itu kan warisanku. Kata si A. Datang abangnya, aku anak paling besar ya. Hakku itu ya. Apa yang terjadi? Gak apa-apa, berantem kita. Kalau berantem siapa yang makin senang? Begu. Bayar polisi, bayar hakim. Bukan begunya polisi atau hakim ya, bukan. Tapi maksudnya uangnya gak sama siapa-siapa. Sama orang lain. Katakan amin. Itu kita. Kalau kita rasa kita perlu uang. Tapi kalau kita gak perlu uang, aduh. Itu uang siapa? Uangku atau uang Tuhan? Ayo Pak. Saya gak punya uang. Gak ada punyaku. Saya udah bilang tadi di awal. Gak ada uangku. Yang ada uang milik Tuhan. Kalau itu uang milik Tuhan, mau kasih berapa sama Tuhan? Coba loh. Kita mau kasih berapa sama Tuhan? Amin. Mau kasih berapa? Memang punya Tuhan, bukan punyaku. Coba bayangin. Dulu, 10% ya. Ya, jadi punya Tuhan cuma 10% gitu. Kasih seluruh hidup kita, seluruh uang kita buat Tuhan. Katakan amin. Karena kita bukan perlu uang. Kita perlu Tuhan. Masih mau bersama saya atau enggak ini ya? Saya mau gugah sekali lagi motivasi kita ya. Jadi mungkin sebagian udah tahu TikTok yang saya mulai. Itu kalau hari ini di angka 46.000 orang yang memfollow dan rajin banget lah nanya-nanya terus sama aku. Itu orang sakit semua.
Sakit kepala lah, sakit perut lah, semua ada sakitnya lah. Ya, lalu apa? Apa obatnya? Hati yang gembira, aku bilang. Kayak mana bisa gembira? Aku gak punya uang. Makanya kau jangan perlu uang, aku bilang. Lu gimana maksudnya? Doa. Bilang sama Tuhan, Tuhan aku bukan perlu uang. Nanti gini, dia tersedak dia. Bilang aja, lu payah, susahnya apa sih bu? Bilang gak perlu uang bu, coba bu. Uangmu gak ada kuambil juga. Cuma gitu bilang sama Tuhan. Tuhan Yesus, saya tidak perlu uang. Coba bayangin, membilang itu, waduh susah banget. Ayo bu, coba bu, ayo bu. Akhirnya dia mau, saya tidak perlu uang. Keluar air matanya coba. Bayangkan, betapa kerasnya hati kita. Cuma karena uang. Lalu kalau kita bicara tentang pembawa damai hari ini. Jangan pikir karena kita udah dengar khotbah tentang pembawa damai. Lalu kita pulang dari sini jadi orang membawa damai. No. Ada tugas besar yang harus kita tunjukkan sama dunia ini Bapak Ibu. Anda harus berani ambil keputusan. Tuhan, saya bukan perlu uang. Saya perlu Tuhan. Memang di lagu kita gampang bilangnya. Kaulah segalanya. Nipu, kita nipu. Kita masih perlu uang. Amin. Yang masih bersama saya boleh angkat tangan dulu, lembaikan tangannya. Gak apa-apa, kalau hari ini belum paham dengan yang aku bilang, gak apa-apa, gak persoalan. Nanti chat saya aja. Aku buka chatku sebanyak-banyaknya, gak ada persoalan. Kita kan chatting-chatting. Jangan ditelepon. Sebab kalau ditelepon nanti semua pada masuk telepon, bingung aku mau angkat yang mana. Chat dia, jadi di sini ada chat si A, si B, si C, si D, si E, si F, sampai Z. Aku bacain satu-satu itu. Oh iya, kau sakit kepala ya, iyalah mikir uang terus kau sakit kepalamu. Oh sakit perutnya, oh iya kau kecewa sama suamimu. Sakitlah perutmu. Bisa paham sampai situ? Tepuk tangan untuk Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi katakan hatiku. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Bapak Ibu, mohon ingat nih, kalau kita bilang hati kita percaya, tapi kita landaskan kehidupan ini karena uang, kita bilang tadi perlu uang. Saya mau bilang, kita bohong sama Tuhan. Sangat-sangat berbohong. Saya tahu gak mudah. Untuk bilang kita gak perlu uang itu tidak mudah. Itu perlu pengorbanan, kerendahan hati. Itu sebab saya katakan tadi, menjadi pembawa damai. Kita bawa Yesus dalam hidup kita. Kalau kita jadi orang yang hitung-hitungan, hitung-hitungannya adalah uang. Itu tandanya kita perlu uang untuk hidup. Kita tidak menyadari bahwa hidup itu semata-mata kasih karunia Tuhan. Kita bohong kalau kita bilang waktu nyembah Tuhan, kasih karuniamu Tuhan, kau kasih aku hidup. Enggak, dalam hati kita uang. Kita marah kalau uang kita hilang. Kita kecewa kalau uang kita hilang. Kita stres kalau uang kita enggak cukup. Hari ini saya percaya, kalau kita buka hati kita di hadirat Tuhan, Tuhan pasti ngomong kok. Tuhan pasti ngomong. Sungguh-sungguh katakan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Percaya bukan karena uang, tapi setiap firman, tiap hari kejar Tuhan. Cari hadirat Tuhan, tanya sama Tuhan, apa maumu Tuhan? Apa maumu Tuhan buat saya? Saya benar-benar, saya pun gak ngerti kenapa. Tapi semua pada bilang, kenapa ketika ku baca ayatnya di video itu dokter?
Kok kayaknya Tuhan ngomong sama saya? Ku bilang, aku nggak tahu. Ku bilang, apa yang ku kerjakan ini tidak ada sedikit pun untuk mencari uang lagi. Ku bilang, sebab aku tidak boleh cari uang lagi. Aku hanya boleh cari Tuhan, cari kebenarannya. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Mari bangkit berdiri, katakan, hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Katakan dengan sungguh-sungguh, kita percaya Tuhan, bukan percaya uang. Haleluya. Hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku segala hormat kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Syukur kami hanya bagimu Yesus. Haleluya. Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara sore ini Bapa. Tapi biarlah Roh Kudus-Mu itu menjamah setiap hati daripada anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu di tempat ini Tuhan. Kami yang mungkin datang berpikir bahwa hidup ini semata-mata karena uang, hari ini kami sadar di hadirat-Mu, Engkau mengingatkan kami Tuhan. Hidup kami bukan karena uang, tapi hidup kami milik Tuhan. Nafas kami itu Tuhan yang buat kami tetap bernafas. Jantung kami berdetak itu karena Tuhan, bukan karena uang. Bahkan Engkau yang berkata, celakalah kamu yang kalau pada malam hari engkau mengingat betapa kayanya engkau, banyaknya hartamu, dan kau berbahagia dengan itu, engkau celaka. Bahkan Alkitab berkata, jangan kau kejar uang, jangan cintai uang. Sebab kalau kita katakan perlu uang, berarti kita sayang sama uang. Kalau ada dalam hati kita berkata yang berlawanan, itu dari iblis. Iblis sedang mengacaukan pikiranmu. Iblis membohongi kamu. Sebab apa yang kusampaikan ini, itu Tuhan ingatkan saya terus menerus. Kamu tidak boleh bergantung kepada uang. Tuhan, nama-Mu yang dimuliakan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua kita yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Shalom.